Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa nuri kulli mawjud, Sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqin wa mas'ud, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama yang kami hormati para masyayikh di seluruh pondok pesantren Kota Kediri, kepada para pengurus Masjid Stono Gedong yang kami muliakan, kepada teman-teman dan para hadirin semuanya yang hadir di pagi hari ini, baik yang datang secara offline, teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ataupun yang hadir secara online. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita patut bersyukur sebab saat ini kita sedang berada dalam sebuah majelis ilmu, majelis yang sudah dibilang oleh para ulama disepakati sebagai majelis penuh berkah. Sebab perlu diketahui, hidupnya agama Islam itu akan berbanding lurus dengan bagaimana cara kita menghidupkan terhadap ilmu. Saat kita menghidupkan majelis ilmu, itu sama dengan kita sedang ihya'uddin, sedang ihya'uddin. Apa itu ihya'uddin? Ihya'uddin adalah menghidupkan agama. Makanya di saat anak-anak TPQ ataupun teman-teman yang baru memulai belajar itu hendak datang ke majelis ilmu, mereka sama-sama dituntun untuk membaca niat yang berupa nawaitu ta'alluma linaili ridallahi. Lalu ada kata-kata wali ihya'id-dini. Nah, ada kata-kata seperti itu. Itu artinya apa? Hidupnya agama bisa terrealisasi dengan cara kita terus menghidupkan majelis ta'allum, majelis belajar. Oleh karenanya kita patut bersyukur, alhamdulillah kita semua ditakdir bisa berkumpul di sini dalam majelis ilmu. Dan kita patut untuk berterima kasih kepada penyelenggara dan teman-teman yang berpartisipasi dalam acara ini, terlebih kepada teman-teman panitia. Sesuai tema pada pagi hari ini, kita semua akan belajar, kita semua akan mengkaji tentang bagaimana sebenarnya hukum tahlilan itu. Sama panitia ini, segmen pagi hari ini dikasih judul Majelis Hizbut Tahlil Indonesia, begitu ya, Majelis Hizbut Tahlil Indonesia. Yang itu artinya di pagi hari ini kita akan mempelajari sedikit banyak terkait bagaimana sebenarnya tahlil itu dan apakah betul itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Apakah betul Kanjeng Nabi tidak meridhoinya. Sebelum kita mulai majelis ini, maka alangkah baiknya kita sama-sama, para hadirin, hadirat dan teman-teman yang hadir di online, untuk membaca Fatihah dulu, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada para masyayikh kita, para kiai kita, dan kepada beliau Syaibul Majlis, yaitu aulia-aulia yang ada di Makom Stono Gedong sana. Dan juga kita hadiahkan untuk orang-orang terkasih kita. Dan untuk majelis ini semoga kita mendapatkan keberkahan dari majelis yang kita buat ini. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawahu salafus sholih syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para hadirin, para hadirat, kita ini adalah hamba Allah yang patut untuk bersyukur sebab kita ada dalam suatu negara yang bisa dibilang keislaman di Indonesia itu dibilang keislaman yang luar biasa baik. Ini semua tidak lepas dari jasa para pendahulu kita, jasa para aulia utis'i atau biasa dikenal dengan Wali Songo, dan juga jasa beliau Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena beliau kita bisa membuat sebuah negara ini berislam dengan kenegaraan yang aman. Sebab Islam itu sangat berkaitan erat dengan negara. Nabi Ibrahim di dalam doanya disebutkan dalam Al-Quran, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati, dan seterusnya. Yang artinya beliau di saat meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, disuruhnya Allah ke beliau itu meminta agar diberikan sebuah keamanan negara, terlebih dahulu. Rabbij'al hadza aminan. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan negara ini sebagai negara yang aman. Nah, itu dulu yang belum minta. Yang mana itu artinya para ulama mentafsirkan keamanan negara merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Keamanan negara merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Sebab sebuah negara dengan keamanan yang minim, sebuah negara dengan keamanan yang kritis, ini tidak akan bisa mewujudkan Islam yang menyeluruh, Islam yang kompleks, Islam yang menyebar luas. Karena keamanan negara itu harga mati. Kita tak akan bisa hidup damai tanpa ada sebuah negara yang aman. Kita tak akan bisa berislam dengan baik, dengan tenang tanpa ada sebuah negara yang aman. Dan patut kita syukuri Indonesia itu ada dalam konteks demikian, meraih keamanan negara terlebih dahulu untuk bisa mewujudkan keislaman yang baik. Nah, Wali Songo dan para ulama-ulama pendahulu kita ini, beliau-beliau itu menerapkan tradisi-tradisi yang baik dan bermanfaat untuk warga Indonesia. Salah satunya adalah tradisi tahlilan. Saya pengen tanya ke para hadirin, para hadirat maupun yang hadir via online. Kira-kira dalam 1 bulan kita biasa enggak baca tahlil, hadir dalam majelis tahlil segala macam gitu-gitu, biasa tidak? Saya rasa itu lumrah bagi kita untuk hadir di dalam majelis tahlil segala macam, baik itu sendiri atau mungkin ada rutinan. Nah, hal yang demikian itu banyak sekali sisi positifnya. Oleh karenanya mari kita kupas satu-satu. Majelis tahlilan adalah suatu majelis rutinan yang biasa dilakukan oleh warga Indonesia, di mana di dalamnya itu memuat pada berbagai macam kebaikan. Pertama, kita dalam melakukan majelis tahlilan itu ada yang namanya kumpul-kumpul dengan orang-orang baik untuk melakukan sebuah tujuan yang mulia, untuk melakukan sebuah tindakan yang mulia. Apa tindakan tersebut? Yakni sama-sama memumpuk pahala membaca tahlil, membaca zikir-zikir. Kita dalam tahlilan apa sih yang dibaca? Ya dibaca la ilaha illallah, lalu sallallahu ala Muhammad, lalu kirim Fatihah dan seterusnya. Ini jelas tentu disepakati adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Sebab Rasulullah memerintahkan untuk membaca tahlil, membaca sholawat, membaca zikir-zikir yang lain dalam hadis-hadis beliau. Kedua, kita dalam majelis tahlilan itu sama dengan mendatangi majelis zikir.
sama dengan mendatangi majelis zikir, di mana majelis zikir itu merupakan majelis yang telah disepakati baiknya, majelis yang telah disepakati baiknya. Ketiga, kita dalam mendatangi majelis tahlil, majelis tahlilan, ini ada faktor plusnya lagi, yakni kita akan menyambung tali silaturahim antara satu dengan yang lain. Kita akan berkumpul bersama. Kurang baik apa coba kita menyambung tali silaturahim? Ini bisa kita katakan adalah sesuatu yang membuat kita mendapatkan double atau triple atau mungkin lebih pahala. Pahala silaturahim, pahala baca zikir, pahala majelis. Nah, terus sekarang pertanyaannya, apakah betul majelis tahlilan itu adalah sesuatu yang dilarang? Pertama, ini konsep yang perlu kita pahami bersama ya para hadirin, para hadirat. Ada salah satu dawuh daripada Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Mubinnya. Jadi Imam Asy-Syafi'i pernah dawuh, Imam Asy-Syafi'i adalah, yang belum tahu siapa itu Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu dari keempat imam madzhabul arba'ah, di mana beliau adalah seseorang yang berjasa besar untuk umat Islam dalam menghidupi agama, Jadi yang namanya madhab yang dianut seseorang atau jalan pendapat ulama yang dianut seseorang yang telah terbukukan itu ada 4. Pertama adalah Imam Abu Hanifah atau dikenal dengan madhab Hanafi. Orang yang memakai madhab Abu Hanifah biasanya ada dalam lintas negara, termasuk diantaranya kita atau para perempuan-perempuan di Indonesia yang memakai kerudung, membuka wajah, itu memakai madhab Abu Hanifah. Kedua adalah madhab Imam Malik, madhabnya Imam Malik. Yang ketiga adalah madhab Asy-Syafi'i, madhab Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Hambali atau biasa dikenal dengan madhab Hambali. Imam Hambali itu Ahmad ibnu Hambal nama aslinya. Kalau Imam Malik bin Anas. Kalau Imam Asy-Syafi'i nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Nah, Imam Asy-Syafi'i salah satu di antara keempat madhab itu pernah bilang seperti ini. Ma ahdatsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharon fahuwa al-bid'ah ad-dhalah. Wa ma ahdatsa minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dzalika fahuwal bid'atul hasanah al-mahmudah. Yang artinya sesuatu yang baru yang menyalahi terhadap Al-Qur'an atau hadis atau ijma' ulama atau athar sahabat atau yang dikatakan sahabat itu adalah bid'ah yang tercela, yang sesat, kan gitu. Enggak sampai gitu, ada lanjutannya. Wa ma ahdatsa minal khairi, sesuatu yang baru yang termasuk dari sebuah kebaikan, para hadirin para hadirat, sesuatu yang baru yang termasuk dari bagian kebaikan dan tidak menyalahi sesuatu dari Al-Qur'an ataupun hadis, tidak menyalahi aturan dari Al-Qur'an ataupun hadis, ini namanya adalah bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Namanya adalah bid'ah yang terpuji. Walhasilu annal bid'al hasanah muttafaqun ala nadbiha. Pada intinya sebuah bid'ah yang baik itu telah disepakati kesunahannya. Itu telah disepakati kesunahannya. Wahya ma wafaqa syai'an mimma marra walam yalzam min fi'lihi mahdhurun syar'iyyun. Apa bid'ah yang baik itu? Bid'ah yang sepakati sunnahnya itu, yakni bid'ah yang tidak menyalahi terhadap aturan syariat, baik hadis, Al-Quran atau ijma' ulama, yang tidak menyalahi Al-Quran, hadis atau ijma' ulama. Dan di dalamnya tidak memuat sebuah larangan syar'i, tidak memuat kepada larangan syar'i. Contohnya apa? Bid'ah hasanah itu. Ya contoh mudahnya adalah tahlilan itu, teman-teman. Tahlilan itu kita memang melakukan sesuatu yang baru. Tapi ini sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, sesuai dengan tuntunan
hadis, sesuai dengan tuntunan ijma ulama, sesuai dengan tuntunan atharus sahabat atau athar daripada sahabat, dawuh daripada sahabat. Lu kok bisa kayak gitu? Iya, sebab kita hadir ini tawasul, membaca Fatihah, terus membaca tahlil, membaca sholawat, gitu-gitu semuanya itu adalah sesuatu yang telah disebutkan oleh syariat, yakni dalam hadisnya adalah sesuatu yang terpuji. Dan ini sama sekali tidak ada sesuatu yang mahdzurun syar'i atau dilarang oleh syariat. Oleh karenanya kita tidak perlu meragukan lagi terkait bagaimana hukumnya terkait tahlilan itu. Itu merupakan contoh kecil. Nah, kalau kalian semua menyimpan sebuah pertanyaan, apakah dulu di zamannya para sahabat itu nggak ada bid'ah? Apakah di zaman sahabat nggak ada bid'ah hasanah? Jawabannya tentu ada. Saya sampaikan sebuah cerita, yakni dulu di zamannya Sayyidina Umar kan salah satu khulafaur rasyidin, kan? Sayyidina Umar merupakan salah satu khulafaur rasyidin, sahabat Rasulullah yang menjadi pengganti Rasulullah dalam memimpin agama Islam, memimpin para sahabat yang ada di zamannya. Beliau Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan, dulu beliau pernah mengumpulkan orang-orang untuk menunaikan sholat tarawih, sebab ya di zaman Rasulullah itu belum ada nama tarawih, itu belum ada, cuman ada istilahnya sholat yang ditunaikan di bulan puasa gitu aja. Nah, beliau Sayyidina Umar itu mengumpulkan orang-orang untuk melakukan sholat tarawih, dan beliau bilang itu adalah sebuah kesunahan, dan beliau menamai itu dengan sebutan bid'ah. Nah, dalam hal ini secara hakikat melakukan kebid'ahan seperti itu adalah hukumnya sunnah, sebab Rasulullah sendiri pernah dawuh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, yang artinya tetapilah terhadap sunnahku, menetaplah kalian terhadap sunnahku, dan sunnah itu artinya tidak lampah ya, sunnah itu artinya tidak lampah, tetapilah tidak lampahku dan tidak lampah khulafa'ur rasyidin yang ada setelah saya. Nah, lalu ada sabda Rasul lagi, iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah kalian terhadap orang-orang yang ada pada setelahku, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Coba kita merenung. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar merupakan sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar bilang kepada para umatnya saat itu untuk melakukan sebuah sholat tarawih, dan beliau namakan itu dengan sesuatu yang disebut bid'ah, disebut sebagai bid'ah atau sesuatu yang baru. Nah, itu merupakan sebuah bid'ah di zaman sahabat Sayyidina Umar. Kalau misal ada yang meragukan bid'ah itu dulu di zaman Nabi nggak ada, itu salah. Di zaman Nabi, di zamannya Sayyidina Umar itu sudah ada bid'ah, yakni yaitu pelaksanaan sholat tarawih itu adalah sesuatu yang dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, disuruh untuk sholat bareng-bareng. Atau lebih jelasnya kisahnya itu seperti ini. Suatu ketika ada Sayyidina Umar, beliau bersama dengan salah satu sahabat, tepatnya di malam-malam bulan Ramadan. Nah, pada saat itu Sayyidina Umar mendapati sebuah keadaan, mungkin katakanlah seperti di masjid kayak gini ya teman-teman ya, di masjid kayak gini. Sayyidina Umar melihat suatu keadaan orang-orang itu pada sholat sendiri-sendiri, sholatnya itu sendiri-sendiri di malam Ramadan itu. Yang ini sholat bersama yang ini sholat bersama yang ini, pokoknya sendiri-sendirilah, berpencar-pencar. Akhirnya Sayyidina Umar punya inisiatifnya seperti ini. Inni ara lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Sungguh saya meyakini kalau orang-orang yang ada di sini yang sholat sendiri-sendiri ini dijadikan satu pada imam yang hanya satu saja,
maka ini niscaya akan lebih utama. Niscaya akan lebih utama, lebih baik gitu. Akan lebih baik. Nah, terus akhirnya Sayyidina Umar itu bilang kepada sahabatnya ingin mengumpulkan orang-orang tersebut untuk sholat dengan satu imam. Akhirnya alhamdulillah kelakon dilakukan dengan satu imam saja. Orang-orang mau sholat bersama dan akhirnya Sayyidina Umar bilang, nikmal bid'ah hadhihi. Bid'ah yang terbaik itu yang seperti ini gitu. Bid'ah yang terbaik, sungguh ini adalah sebuah bid'ah yang terbaik. Sampai bayangkan ya, dulu di zaman Sayyidina Umar, pada saat orang sholat sendiri-sendiri pas waktu Ramadan gitu, terus Sayyidina Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan mereka sholat berjamaah dengan satu imam saja. Terus Sayyidina Umar bilang ke sahabatnya yang lain akan inisiatif tersebut dan akhirnya berhasil. Terus beliau bilang nikmal bid'ah hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling baik. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Agar kita familiar dengan kata bid'ah, agar kita tidak terus-terusan mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat. Karena bid'ah itu tidak sedasar itu. Bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Takarannya gimana? Ya takarannya itu tadi, pertama itu tadi, yakni sekiranya sebuah tindakannya itu adalah tindakan yang tidak menyalahi terhadap Al-Quran, tidak menyalahi terhadap hadis, tidak menyalahi terhadap ijma ulama, tidak menyalahi pada atharus sahabat, maka itu boleh untuk dilakukan. Bahkan justru baik, bahkan justru sunnah. Nah, faham ini perlu kita terapkan. Faham seperti ini perlu kita terapkan. Agar apa? Agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang yang lepas tangan, cuman pingin mempengaruhi, tapi di saat disuruh mencarikan dalilnya mereka kelabakan. Di saat dimintai kejelasannya mereka nggak mau tahu, pokoknya seperti ini, bilangnya kayak gitu. Nah, kita perlu memiliki edukasi seperti ini agar kita dapat meneruskan estafet ulama-ulama Jawa pendahulu kita, para kiai-kiai pendahulu kita. Yakni saya ulangi lagi takarannya, yakni sesuatu yang tidak menyalahi terhadap aturan syariat, baik itu Al-Quran, hadis, ijma ulama, atharus sahabat, maka itu termasuk suatu bid'ah yang bagus, suatu bid'ah yang bagus. Kalau bid'ah yang jelek adalah yang menyalahi terhadap aturan syariat itu tadi, yang menyalahi terhadap aturan syariat, aturan hadis, aturan ijma ulama, aturan atharus sahabat. Apa? Bid'ah yang buruk itu apa? Bid'ah yang menyesatkan itu apa? Bid'ah yang menyesatkan adalah di saat ada seorang muslim mengkafirkan terhadap muslim yang lain, padahal sejatinya dia tidak kafir. Tidak kafir. Loh, gitu kok bisa dikatakan sebagai bid'ah dhalah itu gimana ceritanya? Kok bisa dikatakan bid'ah yang sesat itu gimana? Iya, sebab itu bertentangan dengan hadis Rasulullah yang bunyinya man da'a rajulan bil kufri au qala aduwwullah walaysa kadzalik illa haro alaihi. Yang artinya apabila ada seseorang dia kok mengkufurkan terhadap orang lain, atau dia mengatakan hai musuh Allah, dia bilang seperti itu, padahal kenyataannya tidak demikian, padahal kenyataannya dia tidak kafir, kecuali itu akan kembali kepada dia, maka ucapan tersebut akan kembali kepada yang mengucapkan. Itu kan sebuah peringatan dari Rasulullah. Ojo gampang-gampang ngafirne wong. Lek kowe ngafirne wong dan kenyataannya wong dia itu gak kafir, kafirnya akan balik nang awake dhewe. Nah, itu sebuah nas dari hadis. Di saat seseorang kok bilang, orang itu telah kafir. Orang itu telah kafir karena melakukan sebuah tahlilan kayak gitu. Nah, itu justru yang bid'ah dhalalah yang kayak gitu. Justru bid'ah dhalalah itu yang seperti itu. Kenapa kok justru itu yang disebut sebagai bid'ah dhalalah? Ya sebab kembali ke konsep pertama itu tadi, yakni itu telah menyalahi terhadap aturan hadis, menyalahi terhadap suatu yang disampaikan pada hadis. Emangnya hadisnya bilang kayak gimana? Ya, soalnya hadisnya bilang bahwa nggak boleh kita gampang-gampang mengkafirkan orang lain. Nggak boleh kita mudah-mudah mengkafirkan terhadap orang lain. Nah, poinnya seperti itu. Poinnya yang perlu diingat,
kegiatan-kegiatan yang dilestarikan para kiai-kiai pendahulu kita, selagi itu tidak menyalahi terhadap aturan syariat di sana, tidak ada keharaman-keharaman di sana, bahkan justru memuat pada kebaikan-kebaikan yang jelas-jelas disampaikan pada Al-Quran atau hadis atau ijma, maka itu jelas tentu sangat boleh. Namanya adalah bid'ah hasanah. Namanya adalah bid'ah hasanah. Nah, berikutnya lagi ada sebuah pandangan lagi dari para ulama menanggapi tentang isu-isu tentang bid'ah. Lebih tepatnya beliau Imam Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu membagi bid'ah menjadi 5 kategori. Walihada qasama Ibnu Abdus Salam al-hawadits ilal ahkamil khamsah, membagi sesuatu yang baru yang mungkin dilakukan masa-masa ini menjadi 5 tempat. Pertama, al-bid'ah fi'lu malam yuhad fi asyri Rasulillah wajibatan ka ta'allumin nahwi wa gharibil kitabah wa sunnah mimma yatawaqqafu fahmu syariah alaihi. Nah, sekarang bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang tidak diketahui di zaman Rasulullah. Dan bid'ah itu perinciannya ada beberapa, ada 5. Pertama, bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib dilakukan. Yakni sesuatu baru yang tidak ada di zaman Rasulullah tapi wajib dilakukan. Apa coba bid'ah yang wajib dilakukan? Bid'ah yang wajib dilakukan adalah belajar ilmu gramatika Arab. Belajar ilmu gramatika Arab. Sekarang kita berpikir, apakah Kanjeng Nabi dan para sahabatnya belajar ilmu gramatika Arab? Kan tidak. Beliau sudah mahir berbahasa Arab sesuai dengan kebiasaannya. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri itu dikatakan sebagai orang yang paling pakar ilmu balaghah, orang yang paling pakar ilmu sastra Arab, gramatika Arab. Nah, kita sebagai orang yang non Arab mempelajari ilmu gramatika Arab itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebab dengan adanya ilmu nahwu, ilmu gramatika Arab, kita akan dipermudah mempelajari redaksi-redaksi berbahasa Arab yang sulit untuk dipahami dalam Al-Qur'an dan hadis. Apakah cukup kita kursus bahasa Arab? Tidak cukup. Karena kursus bahasa Arab itu biasanya kita cuma dibelajari kosakata tanya jawab, kosakata muhadasah. Sementara ilmu nahwu itu untuk bisa mempelajari bahasa Arab secara detail, sehingga hanya dengan belajar ilmu nahwu lah kita bisa untuk mempelajari Al-Quran sama hadis. Belajar ilmu nahwu itu adalah bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib. Ada lagi sebuah bid'ah yang haram. Apa itu bid'ah yang haram? Bid'ah yang haram itu seperti ada yang namanya mazhab Qadariyah. Siapa itu mazhab Qadariyah? Mazhab Qadariyah itu orang yang meyakini bahwa semua kebaikan dan kejelekan adalah dari kemampuan manusia itu sendiri. Padahal kita meyakini khairihi wa syarrihi minallah. Gitu. Terus bid'ah yang haram juga adalah mujassimah, yakni orang yang menganggap Allah serupa dengan makhluk. Itu namanya bid'ah muharramah. Terus ada lagi yang namanya bid'ah yang sunnah. Ada lagi yang namanya bid'ah yang sunnah. Apa itu bid'ah yang sunnah? Kita membangun pesantren, membangun madrasah, membangun majelis-majelis kebaikan, termasuk diantaranya membangun majelis seperti ini yang ada di Setono Gedong dan seterusnya. Di mana di zaman Rasulullah belum ada majelis membangun pesantren dan seterusnya, tapi itu adalah sesuatu yang sunnah, sebab dengan perantara itu untuk akan mewujudkan terhadap nasrul ilmi, nasrul ilmi, dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Lalu yang berikutnya ada yang namanya bid'ah makruh. Lalu ada yang namanya bid'ah mubah. Apa itu bid'ah mubah? Kita katakanlah seorang yang suka makan makanan halal dan seterusnya. Akhirnya kita kuliner. Selagi kuliner itu bukanlah sesuatu yang selagi yang kita makan bukanlah sesuatu yang haram alias halal-halal saja, maka itu hukumnya mubah, itu hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan apabila didasari dengan niat yang bagus, contohnya agar saya
kuat untuk menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga hukumnya wajib. Agar saya kuat untuk belajar, agar saya kuat untuk membaca Al-Quran dengan baik, agar lancar baca Al-Qurannya, agar semangat gitu. Maka itu akan mendapatkan pahala min haitsun niyahnya, dari segi niatnya. Jadi misal kita suka kuliner, terus kita ingin makan kemana-mana dengan niat yang bagus, itu namanya adalah bid'ah hasanah, itu namanya adalah bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah. Tapi kalau dipandang dari niat yang bagus, itu justru akan memuat terhadap nilai pahala. Contoh kita pengen makan di warung, pengen makan di restoran halal. Terus sampai niatkan dalam hati, ini saya biar semangat beribadah, saya biar beribadahnya nggak ngantuk, saya agar semangat baca Quran. Nah, ini dipandang dari segi praktiknya, itu namanya adalah bid'ah mubah. Tapi kalau dilihat dari niatnya, ini justru ada nilai pahala, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau menurut pandangan ulama yang ini, bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan yang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi macamnya ada banyak. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, seperti itu. Kalau pandangan yang pertama tadi, bid'ah yang baik itu adalah bid'ah yang sekiranya tidak menyalahi terhadap aturan Al-Quran, hadis, ijma ulama, atharus sahabat, seperti itu. Nah, ini perlu kita catat bersama ya. Maksudnya soalnya edukasi seperti ini adalah sesuatu yang kita mesti tahu agar kita tidak menjadi korban pembodohan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sanad keilmuannya, orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sanad keilmuannya. Nah, terus bagaimana hadis Rasulullah dalam kitab Arba'in Nawawi yang bunyinya seperti ini? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Seseorang yang melakukan sesuatu yang baru di zaman dalam urusan kita, dalam perkara kita, ini yang bilangkan Rasulullah, dalam perkara kita, pada sesuatu yang bukan dariku, pada sesuatu yang bukan dari perkara kita atau perintah kita, maka itu akan tertolak. Bukankah tahlil itu seperti itu? Nah, jawabannya adalah ini yang dimaksud dengan sabda tersebut itu artinya sesuatu yang berseberangan dengan perintah Nabi. Sesuatu yang berseberangan dengan perintah Nabi. Yang tertolak itu adalah sesuatu yang berseberangan dengan perintah Nabi. Atau tidak ada sandaran dalil syar'inya. Tidak ada sandaran dalil syar'inya. Beda dengan tahlil. Tahlil itu pertama ada sandaran dalil syar'inya. Kedua, tidak berseberangan dengan perintah syariat. Akhirnya kayak gimana? Akhirnya sah-sah saja, bahkan baik bagi kita untuk melakukan tradisi tersebut, untuk memupuk pahala, untuk memupuk majelis ilmu, untuk memupuk majelis zikir. Sebab apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, dan teman-teman yang ada di sini, kita itu sebagai makhluknya Gusti Allah itu diberi sebuah keistimewaan, yakni memiliki qalbun, memiliki hati. Di saat kita bisa bisa mengenyangkan perut kita dengan makan, karena makanan merupakan sebuah konsumsi bagi tubuh kita, maka perlu kita ketahui sejatinya hati itu juga butuh makanan. Hati itu juga butuh makanan agar hati itu tidak mati. Agar hati tidak mati. Apa makanan hati itu? Makanan hati itu dapat kita dapatkan melalui datang kepada majelis ilmu, datang kepada majelis zikir. Itu akan membuat hati kita tentram, membuat hati kita bahagia. Sebab makanannya ya memang itu gitu. Makanan hati kita itu memang seperti itu, bukan dengan kepuasan duniawi segala macam. Saya jamin orang yang kekayaannya melimpah tapi dia tidak memperhatikan konsumsi hati, tidak memperhatikan sesuatu yang dikonsumsi oleh hati kita atau asupan untuk hati kita, selamanya dia tidak akan pernah bahagia. Sebab dia belum memberikan asupan terhadap hati. Tapi sesederhana apapun seseorang hidup, tapi kalau dia tetap memperhatikan konsumsi atau asupan terhadap hati kita, memberikan asupan konsumsi untuk hati kita berupa datang di majelis ilmu, di majelis zikir, maka sangat
berpotensi dia mendapatkan sebuah ketenangan. Sangat berpotensi dia mendapatkan sebuah kedamaian. Buktinya apa? Banyak sekali orang yang memiliki kekayaan melimpah. Kekayaan yang bisa dibilang nggak ukur. Tapi kenyataannya dia merasa tetap nggak bisa bahagia. Akhirnya mereka melampiaskan dengan narkoba, katakanlah seperti itu. Nah, kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Sebab amrun duniawi, perkara duniawi itu bukan konsumsi hati, itu bukan makanan, bukan apa? Bukan bisa dibilang bukan sesuatu yang bisa dimakan oleh hati kita. Sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh hati kita, bukan asupan hati kita. Akhirnya ya sebanyak apapun duniawi, kalau semisal tidak memperhatikan asupan hati, ya tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau semisal kita memperhatikan asupan tersebut dengan cara baca zikir pelan-pelan, baca sholawat pelan-pelan, hadir dalam majelis ilmu, maka akan berpotensi sangat untuk memperoleh kedamaian tersebut. Gak perlu kita pakai narkoba untuk kedamaian hati, sebab itu bukan makanan hati, bukan. Makanan hati itu ya datang ke majelis ilmu, memenuhi hati kita dengan bacaan-bacaan zikir. Nah, oleh karenanya jangan dianggap sepele. Kita membaca zikir itu jangan dianggap sepele. Hadir di majelis tahlil itu jangan dianggap sepele, sebab itu adalah asupan terhadap hati kita. Apalagi kalau semisal kita baca tersebut pelan-pelan, dihayati, itu akan sangat berpotensi membuat kita memenuhi terhadap asupan hati. Nah, asalkan kita ketahui, kemarin itu saya baru belajar, teman-teman, dalam kitab fikih, yakni kebetulan malam Kamis kemarin ada forum musyawarah Fathul Qorib. Forum musyawarah Fathul Qorib itu kebetulan pada malam kemarin membahas tentang nusyus, nusyus. Apa itu nusyus? Yakni di saat seorang istri tidak menunaikan haknya kepada suami, dia purik lah, bahasa Jawanya purik. Ngerti purik ya, para hadirin? Nah, di situ anjuran syariat seperti ini. Di saat istri itu kok nusyus kepada suami, maka suami tidak boleh untuk langsung memberikan pukulan atau mungkin mendiami istri, maksudnya tidak bersamai istri, tidak boleh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menasihatinya, kan seperti itu, menasihatinya. Nah, baru nanti kalau misal tidak bisa dinasihati, nanti langkahnya itu dibiarkan dalam arti dihajru, kalau dalam bahasa Arabnya itu dihajru, didiamkan dulu. Nah, tahap-tahap dari memberi nasihat ke tahap hajru, ke tahap didiamkan, itu baru diperbolehkan saat telah diberi nasihat. Nah, di situ disampaikan ada sebuah petuah bijak yang artinya seperti ini. Seseorang itu diperlukan yang namanya memiliki hati yang lembut. Sebab kalau semisal seseorang kok dia sudah keras hatinya, maka diberi nasihat itu tak akan ada gunanya. Enggak mempan gitu. Seseorang kalau sudah terlanjur hatinya keras, dia apabila dikasih nasihat itu tidak akan mempan. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita membiarkan hati kita ada dalam kondisi qaswatul qulub, ada dalam suatu kondisi keras hatinya. Sebab apa? Orang kok sudah kadung keras hatinya, dia enggak akan mempan menerima nasihat apapun. Dia enggak akan mempan menerima saran baik apapun. Dan ini membahayakan. Ini membahayakan. Sebab ya maksud baik dari orang lain itu tak akan pernah dianggap baik oleh orang yang qaswatul qulub, orang yang keras hatinya. Itu. Maka dari itu, mari kita carikan solusi. Gimana supaya kita tidak qaswatul qulub, supaya kita tidak keras hatinya. Apa solusinya? Solusinya adalah
memberikan asupan terhadap hati itu. Apa asupannya? Asupannya adalah tidak menyepikan diri kita maksimal 3 hari dengan majelis ilmu, dengan membaca zikir, dengan belajar, dengan membaca. Itu adalah penawarnya. Penawar agar hati kita itu tidak keras, itu tidak menyepikan atau tidak membiarkan hati kita lepas dari majelis ilmu, dari belajar, dari berzikir. Sebisa mungkin tidak kurang dari 3 hari, atau mungkin kalau bisa setiap hari lah. Setiap hari kita menyempatkan waktu untuk membaca zikir, kita menyempatkan waktu untuk apa? Hadir di majelis ilmu, atau mungkin membaca. Itu adalah penawarnya. Itu adalah penawar agar hati kita tidak apa? Tidak keras, tidak qaswah. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya saat kita hadir dalam majelis tahlilan itu sama saja kita sedang mendatangkan penangkalnya. Kok bisa? Ya soalnya majelis tahlilan itu kan kita baca zikir. Kita baca zikir. Lebih efektif lagi kalau semisal kita baca zikirnya pelan-pelan sambil diresapi. Kalau mungkin orang di luar sana itu bisa memperoleh kedamaian dengan apa? Yoga, tapa dan seterusnya. Tapi kita sebagai orang muslim sudah sangat-sangat menemukan solusinya dengan menunaikan sholat, membaca zikir dan seterusnya. Saya juga pernah membaca bahwa dari orang-orang yang ilmuwan segala macam itu mengakui bahwa melakukan kegiatan-kegiatan spiritual seperti sholat, berzikir itu sangat banyak manfaatnya untuk ketenangan hati. Maka dari itu sekali lagi kita sebagai warga muslim kalau sudah tahu hukumnya tahlil itu seperti apa, apakah tahlil itu menyalahi terhadap syariat atau tidak, seperti yang saya sampaikan tadi, selagi patokannya adalah, dobitnya adalah selagi tidak menyalahi terhadap Al-Quran, hadis, ijma' dan atharus sahabat, maka itu termasuk sebagai bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Sebaliknya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau semisal itu menyalahi terhadap aturan Al-Quran, hadis, ijma' ulama, atharus sahabat, maka itu barulah bid'ah yang tercaci. Apa bid'ah yang tercaci contohnya? Yaitu saat kita mengkafirkan orang lain, padahal orang itu bukan orang itu sejatinya tidak kafir, terus kalau kita kafirkan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan nas hadis. Soalnya Rasulullah sudah bilang, kalau kalian mengkafirkan orang lain kok kenyataannya orang lain itu tidak demikian, maka itu akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, itu kan menyalahi terhadap aturan. Saat kita mengkafirkan orang lain itu menyalahi terhadap aturan hadis. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang namanya tahlil di Indonesia ataupun dimanapun itu bukanlah sesuatu yang disebut sebagai bid'ah yang tercela, tapi justru itu merupakan sebuah bid'ah yang terpuji, yang tidak perlu diragukan lagi kesunahannya. Terlebih di dalamnya terkandung banyak menyimpan kebaikan-kebaikan yang tersirat. Berkumpul di majelis ilmu, membaca tahlil, membaca la ilaha illallah, membaca sholawat, menyambung silaturahim satu sama lain, seperti itu. Nah, ini kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga adanya edukasi pengajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kita menjadi lebih kritis lagi terhadap anjuran syariat, agar kita tidak mudah-mudah lagi dibodohi oleh orang yang mengatakan tahlilan itu adalah sesuatu yang syirik, sesuatu yang dilarang oleh syariat. Nah, saya kira cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.